Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar. Tetapi sebelumnya silakan subscribe di bawah ini, terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Ibu Naira Wulan Safiri. Pertanyaannya, pada tespek garisnya yang satu di garis maksimum apakah positif hamil? Terus pertanyaannya begini, kalau berjauhan negatif apa positif? Jadi ini tesnya itu loh, kalau berjauhan itu negatif atau positif ya. Jadi ini kalau seperti ini perlu dilakukan pemeriksaan ulangan ya, karena bisa saja terjadi kerusakan pada alatnya ya, atau memakai alat yang lebih ini ya, yang lebih akurat juga bisa, yang agak mahalan sedikit itu yang pakai tetes itu ya, tespek yang pakai urinnya ditetes itu juga bisa, itu lebih ini ya, lebih jelas seperti itu. Karena terkadang terjadi kerusakan ya, bisa saja berjauhan itu positif ya, karena terjadi kerusakan alat sehingga pendeteksiannya itu pada saat memproduksi itu terjadi seperti itu ya, sehingga berjauhan padahal itu memang positif. Terus ada juga itu karena kerusakan alat jadinya muncul garis seperti itu padahal negatif, bisa saja terjadi seperti itu. Jadi kalau ada kasus seperti ini perlu dilakukan pemeriksaan ulangan seperti itu ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Ibu Nanda. Oh iya, pertanyaannya begini. Aku sudah berhenti berjalan 2 bulan tapi masih flek. Kok ini buat hubungan keluar darah flek gitu, padahal sebelumnya nggak keluar. Ini suntik KB 3 bulan ya, sudah kemungkinan dulu flek-flek seperti itu. Terus sudah berhenti ya, sudah berhenti 2 bulan kok masih flek-flek. Terus setelah berhubungan juga keluar darah ya. Kalau setelah berhubungan itu bisa saja memang sudah terjadi flek ya sebelumnya, sehingga pada saat dipakai itu fleknya lebih banyak, bisa saja terjadi seperti itu. Ataupun pada saat berhubungan itu terjadi perlukaan yang menyebabkan keluarnya darah seperti itu. Misalkan terjadi gesekan yang terlalu keras seperti itu juga bisa ya. Juga tadi sudah saya jelaskan, bisa juga karena flek-fleknya pengaruh dari pergantian hormonnya ya. Hormonnya yang semula progesteronnya tinggi menjadi turun karena sudah dihentikan, menyebabkan ibunya ini masih flek-flek seperti itu, keluar darah seperti itu, hormonnya belum seimbang seperti itu ya, terus masih flek seperti itu. Kalau hal ini dirasa sangat mengganggu terus terjadi terus-terusan, itu bisa diperiksakan ya untuk meminta untuk penghenti fleknya itu ya, meminta obat penghenti fleknya sehingga tidak keluar flek lagi ya, bisa ke bidan atau ke dokter seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Ibu Sartika Nur. Pertanyaannya begini, saya tidak KB 3 bulan lagi dari bulan Juni. Harusnya bulan Juni jadwal suntik tapi tidak suntik. Terakhir hubungan waktu telat KB 1 minggu di Juni, terus baru sebulan. Di bulan Juli payudara sakit kayak mau haid, tapi sekarang sudah September tetap sakit dan belum haid. Apa itu efek lepas KB? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini lepas KB nya sudah bulan Juni ya, berarti ini Juni, Agustus, September, sudah 3 bulanan ya, tetapi tetap masih sakit payudaranya. Apakah itu efek lepas KB? Betul sekali, karena efek lepas KB terjadi perubahan hormon ya. Yang semula hormonnya progesteron itu tiap bulan tinggi karena disuntikkan menjadi ini ya,
menjadi turun karena tidak disuntikkan lagi dan menyebabkan hormonnya itu berganti ya, menyesuaikan kembali ya, bisa menyebabkan payudaranya sakit seperti itu dan nanti bisa terjadi haid seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan dari untuk KB saja ya ini. Sekian dulu ya, ini yang masalah KB. Sekian dulu jawaban pertanyaannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.